Baik, kembali lagi dengan Sarweni ya, dengan mata pelajaran yang sama, masih tetap mata pelajaran biologi. Boleh pray and greeting ya. Stand up. Let us pray. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind, help me to focus, help me to remember. Give me strength and understanding. Thank you, God. Great, sir. Good morning, sir. Oke, good morning. You can sit down. Langsung duduk saja ya. Oke, yang tidak hadir berarti yang tidak bergabung di kelas kita hari ini siapa aja? Brilian datang. Brila absen. Lalu Revaldo sudah di bawah. Oke, siapa lagi yang belum datang berarti? Jaden dan Reki? Jaden, Tiffany, Revaldo dan Kristela. Oke, 5 orang lagi ya. Mungkin terlambat gara-gara mungkin macet ya. Kita tunggu nanti. Gak apa-apa, kita langsung masuk saja. Tapi tetap saja kita lanjutkan pelajarannya. Ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita khususnya di topik kita tentang pewarisan sifat ya, pewarisan sifat pada manusia. Ini topik kita di pertemuan yang keempat seharusnya ya. Jadi kalian masih ingat nggak di pertemuan yang ketiga kita ada bahas tentang yang namanya kromosom, DNA dan juga itu kita temukan di mana semuanya? Di dalam sel, tepat sekali. Semua itu kita temukan di dalam sel. Oke, jadi sudah kita bahas tentang kromosom. Ada berapa kromosom manusia? 40. Yes, 46. 46. Apa bedanya kromosom laki-laki sama kromosom perempuan nanti? Pada kromosom gonosomnya. Berarti kalau pada perempuan X, XX, kalau pada laki-laki X, XY. Berikutnya kita review sedikit. Ya, kita sudah bahas kemarin tentang ada sel sudah lewat ya, sudah lewat. Lalu kita bahas tentang kromosom. Ini kromosom yang tadi kalian sebutkan ada 46. Ini ada yang terkait dengan topik kita hari ini. Kalau kalian lihat dari gambar 1 nih, gambar 1, ada orang di sini suami istri lah kita sebutkan ya. Kulit mereka, warna kulit mereka di situ berbeda. Dan kita lihat di sini anaknya. Anaknya juga nanti akan memiliki ciri yang sama dengan salah satu orang tuanya. Kita lihat di sini ada putrinya satu yang mirip ke bapaknya, putrinya yang satu lagi mirip ke ibunya. Ini salah satu sifat yang diwariskan. Gambar yang kedua, apa yang bisa kalian deskripsikan dari sana? Albino. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan atau sifat yang terpaut pada autosom. Peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan yang terpaut pada gonosom. Lalu berikutnya manfaat dari pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengetahui persilangan dari penyakit yang terpaut pada autosom, gonosom, dan juga bagaimana nanti perbandingannya. Ada 3 nih penilaiannya. Yang pertama kognitif, itu nanti tes yang tertulis. Penilaian kognitifnya ada pretest dan posttest. Ini kita akan lakukan nanti di awal dan di akhir pembelajaran. Lalu penilaian sikap, observasi, bernalar kritis, dan bergotong royong. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi, kita akan ambil nilainya juga. Baik, ini ada gambaran pembelajaran kita, peta konsep dari materi kita. Ini sudah ada kita bahas, materi genetik, RNA, DNA sudah. Lalu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 sudah kita bahas. Jadi ini ke penerapan pewarisan sifat nih. Khususnya hari ini kita akan bahas kelainan sifat yang diturunkan. Ini gambaran pembelajaran kita hari ini. Pertama, mengerjakan pretest. Yang kedua, mengamati gambar terkait pewarisan sifat. Lalu berdiskusi dalam kelompok. Menyelesaikan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi. Lalu kita tarik kesimpulan. Lalu kita post-test. Oke, next. Kita langsunglah dulu ke pretest. Boleh disiapkan semua HP-nya? Baik, kita mulai saja langsung. Sir, ini berkelompok atau? Oke, pribadi, nggak usah berkelompok, ini pribadi. Ini udah ngomong. Simpan dulu ya.
Oke, waktunya 4, 3, 2, 1. Oke, kita end ya. Oke, jadi peringkat pertama di sini ada Marble ya, Marble, Natasha dan Javier. Itu 3 yang paling tinggi ya. Oke, baik. Jadi tidak masalah, jangan takut ya kemampuan awalnya. Jadi kita mau lihat nanti setelah kita pelajari hari ini apakah ada peningkatan. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar di post test nanti bisa lebih tinggi lagi. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan. Ini pembentukan kelompoknya sudah semua ya, sesuai kelompok ya. Ada yang salah kamar di sini, salah kelompok. Sudah semua sesuai ya, sesuai dengan namanya di sini. Jadi coba diperhatikan LKPD-nya semua. Oke, jadi kita boleh mulai berdiskusi. Coba semua perhatikan, Charlie, Olivia, coba semua yang perhatikan. Terdapat 4 permasalahan yang telah disajikan pada LKPD. Diskusikan permasalahan tersebut dalam kelompokmu. Jadi di situ ada yang pertama. Oke, yang pertama itu tentang golongan darah. Ya, jadi ada di satu keluarga kata. Permasalahan yang kedua, di situ ada penyakit yang kita kenal dengan albino. Ini tentang berhubungan dengan hukum Mendel 2 kemarin. Oke, kalau kita menginginkan itu juga masalah kepada petani. Mereka menginginkan sesuatu yang kualitasnya bagus, tapi yang mereka punya tidak terlalu bagus kualitasnya. Bagaimana caranya untuk meningkatkannya? Oke, sekarang mulai bekerja dengan kelompok, dikerjakan langsung permasalahannya. Ya udah anaknya lagi. Ada yang iya, jadi berarti kalau ini nanti kalau kamu buat berarti besar berarti ini bagaimana? Ini nanti kalau albino dia normal. Seperti orang normal. Jadi kalau yang Namun yang memiliki anak terkenal kelainan tidak bisa sang anak bertanya kepada orang tuanya, mengapa ia terlihat berbeda dengan kedua orang tuanya? Albino berarti A. Boleh ya dibuat nanti Normal berarti A besar, A kecil. Kalau normal, kalau dia normal berarti A besar. Mereka bagi yang lain nanti kamu satukan yang dulu satu aja, tidak perlu dikumpul dua-dua ya. Bagaimana kasus tersebut? Apakah itu kata mereka tadi ada anak pungut katanya itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh ya. Maka ibunya memiliki golongan darah. Tetapi kenapa abangnya bisa bergolongan darah O? Dari persilangan ayahnya, di mana anaknya bisa dapat golongan darah O karena ayah dan ibunya memiliki golongan darah A dan B heterozigot. Dari kasus kedua ada ada orang tua yang normal memiliki anak albino. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tuanya memiliki kulit normal carrier yaitu A besar sama A kecil, dan ada kemungkinan anaknya berkulit albino yaitu A kecil sama A kecil. Ada kira-kira yang mau ditanyakan dari kelompok mereka? Oke, tidak ada. Oke, boleh give applause untuk kelompok next. Boleh, kembali. Sekarang kalian cerita. Yang kasus pertama itu Pak Rudi memiliki golongan darah I A besar dan I O. Dan sedangkan Bu Indah memiliki golongan darah I B I O. Jadi untuk kasus yang pertama informasinya yaitu orang tuanya bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Dan untuk genotif kasus pertama itu adalah untuk genotif kasus pertama ada IO dan fenotipnya adalah fenotip dari golongan kasus pertama adalah golongan darah O. Dan untuk kasus yang kedua Pak Ilham memiliki itu adalah A besar A kecil, sedangkan Bu Rani A besar A kecil. A besar A kecil menjadi normal. Dan sedangkan kenapa anak bisa dapat albino dari kasus kedua yang bisa kita dapatkan adalah karena orang tuanya memiliki kulit normal A besar A kecil, sedangkan anaknya kemungkinan anaknya albino dari keturunan ayah ibunya yaitu A besar A kecil.
Untuk genotipe kasus pertama yaitu kasus kedua adalah A kecil, sedangkan fenotipnya adalah albino. Boleh give applause untuk kelompok yang pertama? Oke, langsung tanya ini kelompok. Kasus pertama, kedua orang tua memiliki golongan darah heterozigot IA, IO, dan IB, IO yang membuat kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Pada kasus kedua, kedua orang tua memiliki darah normal carrier yang membuat anaknya adanya kemungkinan memiliki darah albino. Oke, lanjutkan. Pada kasus pertama memiliki genotip IAIB, IAIO, IBIO, dan IOIO. Pada kasus kedua memiliki genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Pada kasus ketiga memiliki genotip H besar dan H kecil, N besar dan N kecil. Wanita normal yang ayahnya berpengalaman menikah dengan orang laki-laki normal, maka anaknya akan memiliki kemungkinan buta orang lain disebabkan karena sang ibu adalah normal carrier. Oke, normal carrier. Jadi di sini sebenarnya saya akan kasih penguatan lagi sedikit dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Di sini setelah kalian tadi dapatkan, kalian analisis dan juga kalian evaluasi dari keempat kasus yang telah disajikan, tentukan. Oke, coba dari kelompok satu nih, dari kelompok satu. Genotip dari kasus yang pertama tadi apa saja? IAIB, IAIO, IBIO, IOIO. Oke, itu dari F1-nya ya. Dari kelompok 2, kasus yang kedua, genotipnya apa? A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A besar, A kecil. Oke, inilah dia albino. Jadi kalau kita lihat nanti rambutnya itu warna putih, pupilnya juga nanti berwarna putih. Makanya albino disebutkan. Albino dari kata albus artinya putih ya. Lalu ini albino adalah tidak adanya pigmen pada kulit, rambut dan mata. Terjadi karena tubuh tidak mempunyai enzim tirosinase yang mengubah tirosin menjadi melanin. Melanin ini adalah zat warna pada kulit. Ya? Oke. Lalu kalau penggolongan darah nanti kalau misalnya orang tuanya A dengan A, yang mungkin itu A dan O. Baik, itulah yang sudah kita bahas hari ini sampai ke ini ya, hemofilia dan juga buta warna. Ini hemofilia yang proses pembekuan darahnya yang sulit. Oke, sama seperti hemofilia dan buta warna terpaut pada kromosom X. Ya, X dia. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menguji kembali apa yang sudah kalian pahami, kita akan post test. Boleh disiapkan semua device-nya. Itu dia kodenya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Silakan. Baca bagus-bagus. Baca bagus-bagus. Ya. Boleh. Boleh. Tujuh ini. Oke. Betul. Baca bagus-bagus ya. Baik, kita lihat peringkat pertama si Marble, Javier, dan yang terakhir Ferlin ya. Hanya salah satu ya. Hanya salah satu. Oke, boleh diulang untuk mereka. Oke, kita hari ini. Oke. Tapi masih ada tadi yang agak bingung-bingung ya. Masih ada yang agak bingung-bingung ya. Oke, tapi harapannya semoga bisa semakin dipahami tentang pewarisan sifat, karena di sini yang sudah kita pelajari banyak sekali penyakit-penyakit sebenarnya yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Dengan tujuannya kita mempelajarinya supaya nanti bisa kita hindari kalau memungkinkan ya kan, supaya nanti bisa kita tahu bagaimana penyebarannya juga. Oke, itu harapannya. Jadi di sini kelompok terbaik jatuh kepada kelompok Matrix ya. Karena mereka yang paling cepat dan juga tadi mereka kerjasamanya bagus ya.
Lalu untuk tugas berikutnya nanti boleh materi berikutnya itu adalah pemulihan makhluk hidup. Oke, boleh kalian lihat nanti di bab kita yang di assign, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Itu untuk tugasnya di rumah, dikerjakan di exercise. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. Harapannya semua bisa memahami tentang pewarisan sifat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Boleh berisik, Max? Bye.